Lo tau gak ada satu tokoh yang gak punya temen main boneka? Mr. Bean. Oh. Gitu. Pip pip. Anaknya. Abis itu stop. Udah. Ada yang diculik tuh. Wood. Ngomongin yang masuk penjara lagi. Benar. Hah? Siapa? Oh. Penjara itu. Udah. Maksudnya Alan Smith kan? Iya. Pemain Chelsea. Bener. Yang berantem sama Terry. Gitu. Jadi kita mau Thierry Henry. Kita mau apa? Kita mau ngomongin ini. Tadi pagi gue dapat berita. Anjing, dapat deh. Dapat berita dari salah satu kota yang terbesar. Oh, Bekasi. Enggak. Oh, iya. Bekasi. Jadi di Bekasi ternyata ada ada gue. Ada gue. Ini jajan. Ada aja tuh gitu. Kenapa di Bekasi? Di Bekasi ternyata ada berita yang menarik. Baru bukan ditemukan ya, maksudnya ditangkap ya atau apa sih, terjaring ya? Terjaring. Apa ya bahasanya? Iya, itulah pokoknya. Ada Dishub mengawal gerombolan mobil mewah lah pokoknya. Pas ditangkap atau dijaring itulah ya. Iya. Ternyata dia tidak dibayar. Dia nggak dibayar. Pas ditanya motifnya adalah panggilan hati. Iya, masya Allah. Wah, masya Allah. Pahalanya banyak tuh. Masya Allah. Iya, keren. Gue pengen banget sih jadi yang. Tapi itu bukan film kan? Bukan. Ternyata masih ada gitu ya? Masih ada. Nah, namanya belum tahu. Jangan sih, etika jurnalistik nggak boleh sebutin. Nggak boleh. Nah itu berita menarik kita malam ini, dan karena itu sudah kita sampaikan. Iya. Jadi selamat malam. Waalaikumsalam. Salam. Siapa? Benar. Ada lagi yang lain. Apa itu? Nama budaya. Benar. Salam kebajikan. Masuk silakan. Ayo. Ada apa nih rame-rame? Kita keluar. Coba dah. Oh iya. Coba keluarin dong. Ini ngomong-ngomong berita nih. Iya. Ada fenomena baru yang apa tuh? Menggemparkan apa tuh? Jagat maya. Maya siapa nih? Gua enggak, itu jokes internal. Benar. Itu jokes internal. Nah ini setelah browsing Apa tuh? ada yang lagi viral dan cukup membagongkan. Wah. Itu. Ini terkait dengan mistis, terkait dengan psikologi, atau bahkan marketing. The Medium. Benar. Bayang. Tapi ngomong-ngomong kita udah tes semua nih. Masker dong. Oh iya. Benar. Nggak bisa buka nih. Waduh. Simulat banget. Jangan dibuang dong. Buka maskernya, yang dicopot baju. Terkecolok matanya. Iya. Komedi. Iya. Bisa nggak kita serius? Iya, coba serius. Nah, ini namanya tentang. Gue lupa namanya. Apa tuh? Doll. Yang ada di Jogja. Gang Doli. Bener. Bukan dong. Oh, bukan. Surabaya Gang Doli. Oh, Surabaya. Iya. Namanya Spirit Doll. Nah, Itu apa? Itu kan artinya semangat. Bener. Iya. Doll itu boneka. Iya. Jadi boneka yang semangat. Ini bisa semangat. Iya. Nah ini meresahkan nih. Udah pernah dengar belum? Gue baru tahu nih gue. Nah, Baru jadi tahu. awalnya, nggak tahu awalnya, kayaknya sih dia ada public figure. Public figure tuh berarti terkenal ya. Oh, Tori Wilson. benar. Status kayaknya. Benar. Aduh, gua harus nyari lagi, dia udah dapat nih. Oh iya benar. Lita sama Edge. Benar. Iya, lanjut. Oh, HIV dia. Hah? Enggak, apaan? Edge tadi. Bukan. Kalau kata beberapa orang utara nih, Iya. Edge. Edge. Oh, itu. Gue taunya itu. Gue taunya Edge. Nah, balik lagi nih. Bener, Iya. gimana tuh, Nah, Sen? si Spirit Doll ini gara-gara public figure, awalnya dia gendong-gendong anak. Ternyata boneka. Nah, ditelusurin, lama-lama kok katanya ada nyawanya Waduh. atau ada rohnya. Oh, syaman, dia syaman.
Benar, Shaman. Shaman King, iya bener. Dia masa kurang. Amida baru gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat. Apa tuh? Itu beneran apa gimana tuh? Kenapa Gimik masyarakat nanya nih? Karena masyarakat kepo. Oh iya benar. Tapi itu merasakan ya, karena jatuhnya ini loh. Tetapi ini bahasa kosakata lu menarik juga, Iya. tetapi ya. Benar. Iya, Bila mana? Bila. Mana? kayak lo main boneka, terus lo masukin arwah gitu, aneh aja menurut gue. Tapi gimana ya? Nggak aneh juga sih, soalnya siapa tahu dia memang punya keyakinan beda kali ya, gimana? Menurut lu gimana tuh? Sebenarnya kalau ngomongin yang dimasukin arwah-arwah nih ya. Iya, benar. Kan ada tuh dari kesukaan sahabat kita nih, Ashrafi yang biasa bawain Wadu Gaming. Oh iya. Benar. Dia tuh baru aja lulus dari pendidikan sarjana voodoo. Oh iya benar Dari Afrika Selatan. Benar. Tibet tuh ya. kalau- Tibet, Waduh. iya. Tibet Afrika. dekat gudang peluru. Terus. Tebet. Itu di Tebet. Oh iya salah. Untung gua tahu. Dulu ada sevel tuh gitu ya. Iya. Tar dulu. Itu arwahnya arwah apa dulu nih? Nggak tahu, ada yang bilang anak kecil juga Oh. Nah, gitu. yang Bener-bener. Gua bingung. Itu masuk arwah anaknya. Kenapa lanjut? kalau gue bingung nih kalau misalnya ada anak nih, Anak iya. boneka manusia yang masukin hewan. Oh iya. Gimana tuh? Gimana tuh, Bi? Anak. What? Oh iya tuh. Tuh. Ini. Sesame Street nonton dia. Oh bener. Bener. Sesame Street sama. Teletubbies. Oh iya. Kan dalam juga orang. Arwah. Finis. Aduh. Oh ini yang Mr. Bean yang Mr. Bean yang Yang mau jadi siapa? Aduh rusak nih gue nih. Aduh sakit lagi Nah, perut gue. itu kan arwah. Sambil browsing kali ya. Boleh. Nah, Ya, jadi sambil browsing, lanjut sambil ngobrol yang tadi. tadi nih sedikit lanjut yang tadi. Kalau ngomongin boneka yang diisi arwah sebenarnya kan udah ada kalau di Indonesia tuh terkenal kayak santet dia sih. Iya, jalangkung, Jenglot, boneka Poppy. Bisa hidup tuh boneka Poppy itu. sama boneka Caki. Iya, oh bener Caki. Ambil Iya. boneka Susan. Nah, Susan udah gede mau jadi kecil. Gimana sih? Karena insecure. regresi. Enakan zaman dulu. Enak zamanku tuh. Nah, itu kan sebenarnya ada nih. Cuman maksud gue pengen menekankan nih, bedanya apa nih? Sama yang tadi kan ada yang dimasukin arwah, ada yang mungkin kalau gue tangkap dari omongannya Sena adalah dipercaya atau kan gue sempat baca headline berita lah ya. Kayak dia menganggap itu apa ya sebagai anak gak sih? Intinya kayak punya jiwa gitu ya. Berarti Jiwa boneka sosial itu ya? dianggap anak. Oh, jadi Gitu. dulu dianggap anak ya? Nah, Iya kan? gue browsing tadi. Iya. Dari CNN Indonesia. Wih, benar. Cakep tuh. Ya kan? Spiritual adalah boneka yang digunakan berkaitan dengan hal-hal spiritual atau ritual keagamaan seperti doa dan meditasi. Oh, keagamaan. Diletakkan di altar untuk menjadi objek pengabdian. Bonekanya dapat berupa patung tokoh suci, leluhur, malaikat, dewa, dan dewi. Oh. Nah, tapi yang tadi lo bilang itu boneka biasa kan? Iya, Bukan anak patung kecil, altar, ya anak kan? kecil. Bukan dewa dewi. Bener, anak kecil kalau Dewi logis kan. Ibarat kata menurut kepercayaan mereka dimasukinnya Dewa Siwa apa gimana ya, patung kan, iya. sembahan. Itu keyakinan Kayak masing-masing lah. Ah. Kalau boneka ini Iya, bonekanya boneka apa dimasukin aja anak kecil ini kan? Kalau anak durhaka dimasukin gimana? Waduh, Lawan. yang jadi ikan pari tau gak lu? Bener. Bener. Dia bonekanya gini-gini dong. Kan kalau misalnya boneka itu kan boneka anak kecil masukin anak-anak. Teman kita punya boneka titit-tititan. Nah, salah satu teman kita nih, itu dimasukinnya apa itu? Landak. Apa titit Michael Jordan apa gitu ya? Rasputin. Nih, terus yang jadi tapi tadi menarik pembahasan Sena. Bicara soal boneka, katanya kan buat spiritual segala macam. Kita tarik mundur dulu ya. Iya, mundur. Karena gue udah pernah yang gue Zaman tahu, Mesopotamia nih, ya. yang gue tahu, yang gue pernah baca gara-gara headline itu, akhirnya gue coba nyari tahu sejarah dari si boneka ini sendiri. Memang dari dulunya, berisik, wey. Nah, jadi memang sejarahnya itu boneka ini memang awalnya bukan untuk mainan kayak sekarang, tapi diciptakan untuk
apa namanya untuk Muja. Simbolis. Iya, properti atau atribut untuk itu loh. Untuk apa sih namanya ya? Ya tadi pemujaan kah atau ibadahnya mereka lah ya ibaratnya gitu. Itu di era sekitar 18-an gitu deh. 1800-an lah sorry. gitu. 600 sampai 3000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Seingat gua ya. Nah, dan kalau misalnya kita tarik juga kalau misalnya di kepercayaan agama kita kan juga ada yang kayak penyembah berhala gitu-gitu kan maksudnya masih inline lah gitu loh sama patung. Artinya ada kepercayaan nih memberikan kepercayaan terhadap satu objek dan mereka sembah gitu kan. Entah menjadi simbolis atau properti atribut segala macam lah gitu ya. Masing-masing ya. Iya. Nah, mulailah nih bergeser di sekitar era abad ke-16-an lah yang gue tahu. Itu era Meiji. Iya, ada Batosai. Kengho, ada Batosai benar. Ada Lubu. Benar. Lubu bareng gak sih sama Batosai? Barang. Beda. Oh, beda ya. Satu alma mater. Oh, beda ya. Nah, Mereka nyebut nama sekolah. Iya. Nah, jadi mulai di abad ke-16 sampai ke-18 mulai bergeser tuh. Di Eropa udah mulai bikin boneka untuk bukan rumah. Rumahnya boneka. Iya, benar. Jadi untuk mainan ternyata si boneka-bonekanya ini. Nah, terus mulai geser lagi dari abad 16-18 yang ya sekarang lah 1920 tuh udah mulai yang fashion banget lah tuh si bonekanya. Bajunya tuh udah ngikutin tren. Bener kayak gitu yang kalau celana robek-robek jadi model dibikin tuh. Gitu. Lebih ke action figure bukan lebih ke apa karikatur atau apa boneka. Nah, bedanya itu apa ya antara si action figure sama tapi ntar dulu yang tadi dulu. Apa sejarah dulu belum mantul selesai. Oh iya itu sejarahnya maksudnya udah mulai berkembang sampai sekarang ya bonekanya tuh ya udah kayak yang sekarang kayak terjadi. Modern lah ya. Gitu. Contoh nih mungkin lempar. Iya. Nah, kayak gitu boneka itu. Ini mahal. Nah, ini kan contoh nih. Oh, yang tadi punya titit-tititan. Nah, iya. Nah, ini dari teman kita yang tadi punya titit-tititan. Ini boneka Petrus nih dulu. Ini boneka Petrus. Nah, ini kan tatoan kan? Iya. Ini Popeye bukan? Bukan Popeye. Nah, ini maksudnya ini kan kayak udah mulai pakai apa namanya? Celana pangsi. Iya nih kayak kok caranya begini sih? Gue baru ngelak. Ini kayak gini. Ini tapi lo yang gue lihat-lihat nih pergeserannya itu memperlakukan bonekanya sendiri beda. Gimana dulu itu? kan sebagai tadi ya dewa atau apapun yang disembah itu sekarang diperlakukan sebagai anak. Yang tadinya disembah kok malah jadi menyembah. Dipelihara. Dipelihara. Wah, dipelihara tuh. Benar. Dianggap anak. Iya. Bukan dipelihara, dia itulah pokoknya dirawat banget lah ya gitu. Anak sampai yang terakhir mau dicariin baby sister. Aduh, babysitter. Enggak apa-apa ya, di Roxy babysitter. Yang tadi Edgar kan. Iya. Nah, yang jadi pikiran gue gini. Misal nih Jae. Lu babysitter, gue yang punya si boneka nih. Iya, coba. Ini. Nih. Minjem bentar ya. Ini. Kamu babysitter baru kan? Iya, saya baru nih, Mas. Ini tolong rawat. Biasa dia jam 12 nih minum susu. Oh iya. Nah, saya jam 12 biasa pergi. Ya, jadi tolong rawat. Iya. Susu ABC susu kan? Kopi ABC bukan. Kental manis kali. Iya. Nah, ini rawat nih. Lu kaget gak sih tiba-tiba kan bayangan orang babysitter bayi gitu. Bayi, Tiba-tiba suruh plastik. Enggak plastik juga. Bahannya beda-beda lah. Iya. Lu kaget gak sih buat tiba-tiba ada lu suruh apa namanya? Gendong. Momong. Iya, ngomong ginian gitu. Gue nggak kaget kalau masih Nggak kaget. Kalau dia iya bener. kalau itu gue kaget. Malah kalau nggak gerak keenakan dia. Iya. Nggak diapa-apain. Iya, nonton Netflix aja. Iya bener. Iya, pas gue pulang udah minum susu belum? Udah. Buktinya apa? Buktinya apa? Nih, ya kan? Sama di sini sama ini udah minum. Sini nggak ada. Tapi yang putih di sini lu di sini. Iya benar. Waduh. Nah, itu Gue tahu arahnya mau kemana. Jangan deh. Jangan. Ada orang yang putih-putih sini kan. Diem. Lo nonton kan? Terus. Sambil kita. Depan selesai nih acara. Nah, terus itu maksudnya kalau udah sampai diseriusin kayak gitu, menarik sih sebenarnya buat dibahas. Menurut lu sendiri, kira-kira kenapa? Kayak gitu. Menurut lu aja nih, dengan otak lu yang kecil itu, kira-kira kenapa? Kalau menurut gue, kenapa dia bisa sampai ngelawat anak? Paling karena kesepian loh menurut gue.
Waduh, sampai digendong-gendong dimulai nih. Aku kesepian. Kita ngomongin kayak gini. Kita ngomong kayak ini tapi disclaimer dulu ya. Iya. Pemikiran kita hanya pemikiran kita, tapi kita tidak berhak ngejudge mereka. Betul. Iya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama mereka Karena banyak sendiri faktor. gitu. Karena banyak faktor. Dan sah-sah aja sebenarnya tidak salah juga. Nah, balik lagi. Kita kan cagar awam nih. Dari tadi belum ngomong pembukaan juga kan. Belum nih. Jadi ya ini murni pemikiran kita aja dan kita coba react, tapi mencoba untuk tidak menyakiti perasaan yang lain dan tidak labeling ya. Iya. Karena kalau di psikologi labeling tuh hanya boleh dilakukan yang profesional. Betul. Karena dia Kayak memang psikolog. lo nggak bisa, lo tiba gue bipolar nih kalau lo nggak bisa. Iya. Gitu. Lebih baik jangan Jangan diagnosis by Google lah gitu ya. Self diagnosis. Iya. Karena Self-diagnosis. urutannya tuh rangkaiannya panjang Iya. banget. Ini kalau misalnya mungkin aja nih dia itu berasa kalau misalnya dia nggak punya teman di rumah, tinggal sendiri. Sepi, kesepian. Bisa dibilang sepi, bisa dibilang memang dia juga itu, atau misalnya dia pengen punya anak cuma dia nggak bisa jadi. Bisa jadi. Iya kayak gitu. Mungkin nanti kemungkinan ya. Iya. Faktornya banyak. Ini kemungkinan. Terus juga mungkin ya dia pernah punya depresi berat terhadap manusia. pernah disakiti. Nah, tau gak lo orang yang nikah sama boneka, ada nikah sama iya. game, karakter game. Iya, ada. Oh. Kan iya, Karakter yang game, Jepang. karakter Oh, anime. Anime. Iya Dia kan? begitu karena dia Tiang listrik ada tuh. Iya benar, sama tiang listrik. Iya. Patrick kan? Gue tahu. Sama plat nomor juga ada yang nikah. Waduh. Iya, Pak. Setiap 5 tahun diperbarui. Iya benar itu dia. Saya datang boy istri saya nih, Pak. Nah, terus Benmak bini gimana? Nah, terus apa namanya? Dia juga siapa tahu dia karena kan dia itu ketika dia nikahin sama orang anime, dia tuh capek sama manusia katanya. Kalau manusia banyak demand-nya. Kalau bayi apa namanya? Kalau objek itu demand-nya nggak ada kan. Demand-nya dari diri dia sendiri. Oh. Gitu. Kalau menurut gua mungkin seperti itu. Bisa. Iya kan? Iya, berarti Iya. ngangguk nih. Iya. Nah, terus berarti itu mirip juga kayak yang nikahin bantal anime itu loh, yang apa? Husbu, wibu gitu loh. Kan suka ada yang yang karakter yang bantal panjang gitu. Gambarnya animasi. Iya, yang sampai dicium-cium, sampai gitu tidur ya. tuh kayak seakan-akan tuh sebagai pasangannya. Itu berarti mirip-mirip juga kali ya? Cuman nggak booming aja. Ya. Nah, kalau masalah itu kan sebenarnya kita dari zaman dulu udah ada tuh kayak bapak-bapak Apa? ngomong sama kakak tua, burung diajak ngobrol. Oke. Atau banyak juga teman-teman kita yang punya anjing atau kucing. Iya. Nah, diajak ngobrol. Oh iya. Sampai dibilang Iya. kucing itu majikan. Iya. Tapi kalau kucing logis, dia kan makhluk hidup. Makhluk hidup. Enggak, tapi maksudnya dalam konteks ini interpretasikannya. Oh iya benar-benar. Dari sudut itu bisa sih. iya, jadi kayak dia Apakah oke sama? gitu. Dia sama-sama makhluk hidup. Tapi dia menganggap dan kayak ngajak ngobrol gitu kan. Netflix, iya gitu, ngajak foto. Benar-benar. Sama gak kira-kira? Wisuda. Menurut lu sama nggak? Apa ya? Antara si yang menyamakan objek itu makhluk hidup dengan kayak yang melihara kucing, burung segala macam. Pendapat dari gue sih beda kalau. Kenapa? Bedanya gara-gara itu tadi yang gue bilang itu makhluk hidup. Nah, dia jadi kalau makhluk hidup ada kekuatannya lah, emosional, ada pembalasannya. Karena kalau misalnya kucing, pus. Ya. Kalau yang ngeyel biasa enggak tuh? Pus ngengos saya udah. Benar. Bener, ada yang namanya Puspa manggil apa? Gitu. Puspa. Kan Pus. Iya. Benar. Nah, terus kalau misalnya kucing namanya Hendro gimana? Hendro. Drone. Nah, terus itu kalau gue mikirnya deh karena ada balasan, ada feedback lah. Oh. Contoh deh, kan lu sama aja kayak ngomong sama ini kan, kipas kan? Lu ngomong kipas kan? Oh. Misalnya orang lu ngomong, aduh gue malam minggu sendirian nih, cuma muter-muter bareng kipas kan gitu. Oh iya benar. Gitu. Itu kan benda mati. Atau mungkin batasnya adalah yang satu imajinasi, yang satu keyakinan. Itu mungkin masuk ke situ sih. Imajinasi itu masih di dalam Alam bawah sadar. Iya. Pikiran. Oh, pikiran. Belum kalau udah keyakinan kan udah susah hati. hatinya meyakini itu. Iya. Oke, beberapa aspek di dalamnya tuh udah meyakinkan itu ya. Serem juga sih. Terus. Oke. Nah, setelahnya tuh ya, imajinasi rasa setelahnya. Iya. Nah, kalau gua kan banyak yang bilang nih gua jujur ya, gua agak sedikit kontra dengan netizen yang bilang lu gila ya gitu. Kalau di dunia psikologi yang gua tahu, Iya.
Pertama tadi ya udah gue bilang, lu jangan nge-labelin orang. Lu bukan dewa, lu bukan Tuhan, lu bukan maha Bukan kuasa lah. Iya, benar. Yu-Gi-Oh tuh ya. Iya, benar. Nah, terus Sen. Gue tahu arah lo kemana. Yang tadi kan penjelasan saya ilmiah ya. Benar. Dari psikologi apa Dari keilmuan lah ya. Keilmuan, ya. iya. Yang dan memang dipraktekkan seperti itu. Iya, Betul, dan, betul, dan sedikit betul. juga nih ya, ada salah satu Kiper apa? Back timnas. enggak. Jadi ada salah satu artikel yang gue baca juga itu dari dia kayak pengrajin boneka artis juga lah itu. Ibaratnya kayak siapa yang kalau suka dongeng pakai boneka tuh? Oh, Ria Ernest. Nah, yang kayak gitu loh. Pokoknya memang kegiatan senimannya dia di tentang kebonekaan-bonekaan gitu lah. Nah, dia tuh pun bilang Oh, si Unyil. Nah, ya kayak gitu-gitu sama tuh. ya. Nah, intinya dia bilang tuh boneka itu memang bisa membantu si pemilik itu menyalurkan emosinya. Oh. Entah itu dari desain bajunya, dari warnanya, Lubang hidung bentuknya. gitu. Urat-urat. Bener, tangannya panjangan kanan apa kiri? Kiri, nih? bener, Wih, bener. kanan nih. Kan? Benar. Kalau Baik, kita berarti orang sebelum baik. ke netizen ya, gue jadi ingat juga. Apa ya? Sebenarnya yang kayak gitu di Indonesia udah ada dari dulu. Oh iya. Jenglot. Tadi yang gue bilang, jenglot, iya benar. Terus apa? Wayang. Wayang bener. Oh iya, wayang. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau wayang kan memang ada yang menyerupai dewa-dewa. Tokoh kayak Dia ingin Arjuna. Iya. Iya. Nah, ini sekarang nih. Vokalis The fenomena Potter sekarang. terus. Benar. Nah, ini netizen nih, contoh ya. Dari yang disamarkan. Oke. Saya coba contohnya. Ya, Alvino Rizky. Sama. Ya, Alvino Rizky. Oh iya. Cari deh IG-nya Alvino Rizky. Alvino_Rizky. Ah, itu. Terus Nih ya. Apa ya? Kenapa boneka gak ada yang difabel? coba ulang ngomongnya gimana? Oh, gue tahu. Karena mau lengkap atau enggak sama-sama nggak bisa jalan. Keren. Masukin gitu. Masuklah ke TikTok. Apa? Jadi gitu lagi. Habis kena hukuman ya. Nih, balik. Iya, balik lagi, Sen. Dari seorang netizen, aku semenjak adopsi Anabon Iya. lebih happy, berani, percaya diri. Insya Allah Whisky. selalu diingatkan ibadah, sedekah ataupun hal-hal yang baik. Iya. Pernah salah tempat nunggu, tapi diingatkan tempatnya salah nih, bukan di sini. Ternyata benar-benar aku tempat salah. Anak asuh mengingatkan. Gimana tuh? Ini nggak masuk nih kotak gue nih. Konsepnya nggak masuk. Boneka ngingetin orang salah kiblat. Itu ya? Salah nunggu, salah Oh, posisi. salah posisi. Salah kiblat. Oh, kirain. Dan ingatin ibadah sama sedekah. Iya gitu. Gimana ceritanya? Tahu nih. Gue sorry bukannya ngejudge ya, tapi gue nggak masuk nih ke otak gue, nggak masuk. Oh, Enggak dong, kita bisa gitu. Benar. Oh iya benar. Iya benar. Spiritualnya kerja ya. Benar. Oh, itu mungkin fungsinya gitu. Oh iya benar. Enggak. Gue masih nggak masuknya gini sih, kayak mungkin tipe apa namanya? Bukan Spiritual. tipe ya, jenis komunikasinya agak beda. Iya betul. Kalau yang tadi si Sena bilang kan kayak gini nih. Iya. Wewe gitu kan. Iya Nah, benar. kali ini nggak mungkin gini nih. Coba. Oh iya, saya salah gitu. Oh, Ngerti nggak lu? Dia nyadar diri kalau dia tuh kelakuannya salah, bukan? Bukan maksudnya ada komunikasi dalam hati, Intrapersonal. Yang gua tangkap gitu mungkin maksudnya dia ada komunikasi itu. Iya. Ini kita baca yang lain ya. Sama juga pengen adopsi spiritual biar rezeki lancar dan gak gampang emosi lagi seret-seretnya. Nah, itu mah bego. Itu mah sama aja kayak Lu gak punya duit. Spiritual mahal. mahal. Kalau yang gue lihat di Amazon. 2 juta 3 juta ya. Iya, ada yang 500.000. Iya. Tapi nggak tahu tuh gimana desainnya. Malah berkurang duit lu kan. Iya. Enggak, tapi tetap niatnya dia udah salah. Dia mempercayakan satu objek bisa mendatangkan rezeki. Lu titik ketekan. Termengsong. Wah, ini Ini. pengalaman Wah. pertama dalam adop anak arwah. Waduh. Taduh, anak arwah. Oke, terus lanjut. Pertama kali malamnya dimimpiin sama calon anak. Sama calon anak. Terus setelah adopsi kecil, aku dimimpiin tangisan minta jalan-jalan dan jajanan. Ke Gandaria City. Nggak tahu. Nggak tahu. GPI Terus? nih. Mahal ya. Jalan-jalan sekarang Kaget jadi gua, lebih kaget. ingat untuk berdoa, bersedekah, bersyukur, belajar menjadi lebih sabar dan nahan emosi.
Mungkin tetangganya nahan emosi ke dia kan. Iya. Goblok gitu. Iya, enggak, kan tetangganya. Gue bukan gue, kan gue nggak mau ngejudge. Benar. Tadi tahan emosi gitu. Atau nggak diomongin, kan biasa tetangga yang bikin emosi itu begitu. Mungkin dia nahan Marah emosi gitu. dari hujatan tetangga. Oh iya. Itu ngapain tuh? Sabar. Iya. Ih, dia nggak kerja gitu. Oh, berarti satu. Lo tau gak ada satu tokoh yang nggak punya temen mainnya boneka? Mr. Bean. Oh. Gitu. Pip. Anaknya. Abis itu stop. Ada yang diculik tuh. Terus. Aduh, enggak. Tapi gue mau nanya, karena di kalimat pertama tuh ada kata arwah. Secara religi Bukan gimana? arwah, gitu? arwah. Iya, arwah. Nah, secara keilmuan di agama, kan lu jauh lebih mateng dibanding Mampus lo, lempar bola panas lo. dibanding dia nih gitu kan. Itu guys enaknya jadi host. Bagus. Tapi lucunya Pinter deh. ini ada dua tipe nih dari beberapa netizen. Ada yang Nenkatsu, Sutetsu. Oh bukan. ada yang arwah. Oh, Nah, beda tuh. enggak gini. Maksud gua kan Indonesia tuh kan majemuk. Majemuk. Iya. Katulistiwa. Benar. 33 provinsi. Benar. Iya. Pluto. Presiden ke-7. Aduh, siapa nih? Gitu. Uzumaki Naruto. Aman. Terus. Aman. Nggak, maksud gue kan Indonesia kan ketat banget nih sama yang kayak begitu ya. Nilai-nilai spiritual kayak gitu. Menurut gua Kliniknya masih kuat. Iya. Gimana tuh kalau dengan norma di Indonesia gitu ya, yang mayoritas adalah Islam gitu misalnya. Enggak, ini sederhananya aja. Mungkin ya, ini kita Balik bukan lagi. menghakimi ya. Iya, enggak apa-apa. Ke mana? Ke keseharian kita. Iya. Bahasa-bahasa tongkrongan dah gitu ya. Ya benda mati mah benda mati kali ya. Oh, ya udah sederhananya gitu. Iya. Itu kali ya. Sederhananya gitu Soalnya aja. Udah diatur kan yang makhluk hidup apa aja. Iya benar. Domba. Kelinci. Benar. Jangkrik. Benar. Tomcat. Kaktus. Kaktus bisa hidup. Hidup, Kalau kena angin. tumbuhan. Hidup. Tumbuhan. Tumbuhan. Iya. Cubung. Iya. Bisa dilanjut? Iya benar. Lanjut. Nah, itu. Jadi kalau bahkan ada beberapa teman-teman lah atau beberapa pandangan kayak gambar aja nggak boleh makhluk hidup. Oh iya, beberapa orang ya. Iya, menganggap itu. karena dianggap menyerupai dan dalam tanda kutip menandingi lah. Menandingi. Karena yang menciptakan makhluk itu kan hanya Tuhan. Iya. Allah gitu kan. Ada beberapa yang beranggapan sampai gambar aja nggak boleh. Iya. Patung nggak boleh. Iya. Apalagi ini jelas-jelas menganggap ada rohnya, Iya. ada nyawanya. Oke. Lain-lain. Nah, ini Itu mungkin seperti itu. gue menarik nih. Iya kan? Kan gue ngeliat di gini jadi kepikiran nih, lo megang ini nih, ya kan? Tuh, Dia nganggap itu nunjuk anak. tuh. Dia punya itu anak. Misalnya nih, dia mau naik kereta atau naik bandara. Kena cas tuh anak orang. Oh benar. Bener gak? Misalnya nih, dia ke bandara, kena cas nih. Misalnya contoh public figure nih. Kan dia udah nganggap anak banget nih, tiba-tiba kena cas. Maaf ya kan, ini karena mengaku anak kita kenain cas ya. Bakal protes gak tuh dia? Iya, benar. Protes gak itu dia? Kalau misalnya dia mengakui itu anak, nggak protes dong. Tapi Tapi kan bayi. Nah, sama tapi dia aja nyari babysitter. Iya. Oh iya benar. Gajinya malah katanya 7 juta. 10 juta, enggak 10 juta. Kali ya. Yaudah, jadi yang itu kita mau tahu nih kalau misalnya kalian naik angkutan umum, Benar. entah itu pesawat atau apapun benar. itu dibeliin tiket tapi enggak. Iya, Udah, itu aja deh. Atau misalnya lagi pesan tiket bioskop dikasih tiket. Iya, Nah, enggak gitu. deh. Percaya emang. Nih, ada yang satu, gue penasaran nih komentarnya nih. Apa yang coba? Nah, setelah adopsi si cantik, Ini. Udah klaim cantik. jadi selalu akur dengan orang tua. Oh. Tidak ada masalah dalam keluarga inti. Tar dulu. Gimana itu? Oh, mungkin ini dari Universe Toy Story, guys. Oh, jadi sebenarnya yang ngomong tuh dia. Iya. Dia ngetik. Yuk. Ngerti gak sih? Jadi gini Sen, ada nih gue bilang, ada orang ya, sama kayak buku diary, ada orang yang ketika dia ngumpul, ini sebenarnya gue sih, yang ketika ngumpul keluarga harus dicatat dulu gue mau ngomong apa. Ngerti gak lo? Karena takut salah ngomong. Misalnya gini, kan sering ada lah kalau misalnya kondangan ngumpul, ih kapan nikah? Oh, Nah iya, jadi iya, menjawab benar. kan
Gitu dong. Briefing lah. Ibaratnya nge-brief nih pakai memo gitu kan. Mungkin dia sebagai memonya juga kali. Bisa ngomong, gue mesti ngomong apa ya bokap gue misalnya Hendy, gue mesti ngomong apa ya Hendy bokap gue kayak gitu misalnya. Bisa Rizal ya, bisa Rizal. Hah? Nggak bisa Rizal. Waduh, bahaya sama. Oh enggak, mungkin itu tuh gue bisa ngebantu gini kan dia udah ngadopsi nih. Akhirnya dia sering bisa merilis emosi negatifnya. Akhirnya pas ketemu orang tuanya itu sih saya udah positif tuh, udah enak tuh. Iya, mungkin ya. Mungkin bisa seperti itu. Kalau logika dasarnya kayak gitu. Cuman yang tadi lagi sih gue masih nggak habis pikirnya jika ternyata perilaku ini dikaitkan dengan marketing. Maksudnya dari sisi marketingnya kan ada beberapa netizen yang suka ngeklaim tuh kayak gini. Biskuat. Minta Pak, biskuat. Mampus nanti lu cari videonya. Banyak. Nah, terus iya kayak beberapa netizen pasti mikirnya kan kayak public figure mah cuma sensasi, naikin engagement, duit, buat engagement segala macam. Ya kalau gua bandingkan dengan kultur Indonesia mungkin yang suka apa ya, nyinyir, yang keluar norma itu tuh eye catching banget gitu. Benar. Jadi kayak gampang banget dan gampang terpancing hal-hal berbau mistis. Iya, ditambah mistis kan. Jadi dari sisi marketingnya mungkin menurut gue sih kayak gitu. Tabrak motor ambil manggil ambulan. Tabrak motor. Oh iya. Udah. Benar. Sian ya. Aduh. Si minum apa? Tadi pulang aja. Mayoritas. Iya, mayoritas netizen itu biasanya mic masuk ke dalam. Iya. Biasanya masukin dia malah. Iya, enggak, jadi biasanya nih ya kalau misal kalau mayoritas nih kan netizen Indo kan maha benar. Iya. Jadi suka ngeliat yang kayak begitu tuh suka melihat yang keluar dari norma, dan karena Indonesia didukung dengan spiritual yang besar yang sangat kuat gitu kan. Jadi kalau kayak keluar norma dari nilai-nilai spiritualnya tuh kayak langsung bawaannya pengen ngehujat, ngakimi segala macam. Akhirnya naiklah tuh, entah itu engagement, entah itu komen, follow segala macam gitu. Manusia itu takut dengan apa yang dia nggak tahu. Tuh. Iya benar. Jadi makanya kita takut gelap karena nggak tahu ada apa. Iya. Benar. Gitu. Jadi kalau itu dari sisi marketing ya, bukan maksud untuk menghakimi itu. Gue coba mau menyuarakan beberapa orang yang bilang itu sensasi. Mungkin beberapa sudut pandangnya kayak gitu. Kita masih bermain di jalur apa ya? Kemungkinan. Iya gitu. Karena yang tau pasti ya si pelakunya sendiri sama Tuhan aja gitu. Kan kita cuma dia yang tahu. Iya, betul. Nah, gitu. Kalau misalnya kita bicara yang aneh-aneh gitu kan. Kita nggak bisa ngajak juga. Ya, karena mungkin lo ngeliat kita nih aneh. Contoh gue bisa, Sen. Put. Wah, kita kerja keras. Yang depan Indomaret tuh. Aduh, yang depan Indomaret nih. Kalau bicara aneh-aneh, kita juga punya kekuatan juga. Iya, nggak percaya kan? Nah, ntar bikin gue hilang ya. Iya. Gitu. Iya. Makin kerja nih. Gitu Soalnya bikin lo hilang gampang. Ngehina siapa? Iya, itu maksudnya banyak apa ya, banyak faktor dalam ya. Jadi jadi nggak ya, kalau buat netizen yang nggak suka sih gue saranin nggak usah ikutan juga gitu. Nah, kalau ngomong ikutan, gue tadi kepikiran gini. Promosi bukan. Udah ada event apa gitu. Mungkin si yang pertamanya ya, atau yang pembesar itu memang dia punya banyak faktor tadi, entah dia imajinasi atau apa. Tapi yang netizen komen-komen ini bisa jadi cuma ikut-ikutan doang. Trigger. Kayak contohnya, iya benar. Cari traffic juga. Benar. Oh, ini komentarnya lucu nih, ternyata profilnya di follow akhirnya sama orang. Oh, ternyata ada yang ngalamin juga, bener gak ya? Oh, benar. Atau dia juga nggak tahu. Gitu. Biasa. Sama kayak flat earth deh. Iya. Ikut-ikutan doang anak-anak. Bayangan. Oke, kita lurusin lagi ya, jangan ngobrol flat earth ya. Oke, jangan. Bagus. Atau contohnya misalnya gini, ada yang punya lapak. Iya. Punya lapak. Semenjak saya adopsi boneka, adopsi ujung si baju cantik ini gitu ya. Ternyata sekarang harga lapak Netflix saya murah loh. Silahkan dong kalau yang mau jadinya cuma headline-nya apa? Oh iya, berarti copyright. Ada juga tuh yang ikutan tuh kan. Ada juga yang ikutan. Bisa jadi. Iya. Dompleng, Gitu. benar. Atau kayak
King. Pengobatan alternatif yang Tongfang. Bukan. Bener, tongseng. Jadi kayak misal, di sini sembuh. Saya kemarin berobat di situ sembuh loh. Batu ponari. Aduh. Ponari sweat. Ada loh kayak gitu. Itu gue pernah KKN istilahnya yang mahasiswa ke daerah. Iya. Jadi ternyata ada ya dipercaya dukun, tapi kata orang situ justru yang datang bukan orang situ. Orang situ tahu itu bohong. Iya. Yang datang benar Zimbabwe, Zimbabwe. Nah yang datang justru Lituania, kan orang luar. Jadi ada strateginya. Ini yang terjadi di situ ya. Di situ. Apa namanya? Dan yang ngomong waktu itu Pak Lurahnya sendiri. Pak Lurah ya. Pak Lurah. Iya, terus. Nah, apa namanya? Jadi ada tim marketingnya nyebar ke kota-kota. Cerita-cerita kayak tadi. Saya berobat di kampung itu sembuh. Oh masa? Oh iya ntar saya anterin. Padahal temennya. Jadi kan ada ungkapan kebohongan yang berulang-ulang akan dipercaya menjadi betul, teori itu betul. Contoh ya, misalnya ada 100 orang gila di tengah 1 orang walas. Yang walas yang mana? Nah itu norma. Iya kan? Itu kan norma kesepakatan publik ya. Iya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian yang tidak sesuai dengan nilai yang tadi menganggap sebagai anak dan itu tidak sesuai dengan normanya, yang nggak usah ikut-ikutan juga gitu. Maksudnya udah biarkan itu dengan dunia mereka aja. Dan ya terserah ya maksudnya. Iya. Dan kalau lu tidak kalau lu percaya boneka sebagai boneka, ya udah gitu, nggak usah nyerang yang itulah, udah biarin aja gitu karena masih banyak yang mesti kita bahas. Iya, kayak yang tadi Jaja bilang. Iya, kayak ketika sopan gitu, tentang kesopanan juga mesti kita. Benar. Dan terlepas dia itu benar-benar punya problem kah, punya masalah atau mungkin memang meyakini ada atau marketing event sekalipun. Udah gitu. Terserah aja gitu. Udah biarin aja. Sekarang kita negara bebas berpendapat nih. Yoi, Demokratos. Benar. Memang demos dan kratos. Benar. Ya jadi cuma itu mungkin yang jangan adalah ikut-ikutannya itu. Yang jangan enggak, Pak. Narkoba jangan. Benar, narkoba jangan. Itu jangan. Kedua, nendang orang tua. Enggak boleh. Benar. Kabur karantina. Minum sambil mabok. Jangan. Nuker sendal masjid? Jangan. Mabok sok kuat jangan. Benar. Gitu. Jadi ya lagi ya, kalau emang lu nggak percaya udah nggak usah ikut-ikutan dan nggak usah ngejudge dia juga, udah biarin aja gitu. Karena setiap keyakinan punya apa ya? Punya ruang. Punya keunikannya sendiri yang hanya dipahami oleh penganut keyakinan tersebut. Betul. Iya. Dia bisa telepatin ke spiritual Indonesia buat pengaruhin yang punya subscribe kita. YouTube itu habis. Jangan dia punya open chat di Telegram. Waduh. Atau dia sebenarnya ada di metaverse. Benar. Jadi kita coba nih ya. Atau dia ikut manajemen training BMGM. Buat apa? Kan ada yang nanya. Kan ada yang nanya katanya kalau misalnya speed lo bisa gede, masih bisa masuk CPNS gak? Itu kan ada yang nanya di Twitter, bukan gue ada yang Twitter. Terus gue komen katanya, mungkin tuh PNS nggak bisa, cuma manajemen training BMGM bisa. MT. Anjing lucu banget. Kita tinggalin ya. Lucu banget. Kita tinggalin. Nih, baca di manual boxnya kalau mau lihat komen 1. Tekan 1 sama tekan subscribe. Benar. Sama ketik Rex pasti kirim 9288. Oke. Benar. Oke. Udah. Coba ya. Gue gerak gue nangis sih. Gue subscribe nggak?